Pelaksanaan UTBK Universitas Lampung. Semarak Faperta Universitas Lampung. Pelaksanaan wisuda periode 5 tahun 2025 Universitas Lampung. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Universitas Lampung. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bintang Zulfikar Dan Naisa Gevira dalam Reportasekom. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya mengenai Universitas Lampung. Kami juga akan menyampaikan liputan khusus pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer Universitas Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksanaan UTBK Universitas Lampung. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Septi langsung dari UPT TIK Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Septi, selamat siang. Bagaimana kegiatan pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Septi Ayu Wulandari melaporkan langsung dari gedung UPT TIK Universitas Lampung, di mana pada hari ini Sabtu 3 Mei 2025 telah berlangsung kegiatan UTBK SNBT hari terakhir, di mana kegiatan ini telah dimulai sejak tanggal 23 April tahun 2025. Pelaksanaan UTBK di Universitas Lampung tersebar di berbagai titik lokasi, di antaranya Gedung UPT TIK, UPT Bahasa di Gedung Pusat, dan juga di berbagai titik di setiap fakultas. UTBK SNBT ini dilaksanakan dalam 2 sesi per hari, yaitu sesi pagi dan juga sesi siang. Sesi pagi dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sesi siang dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga berakhir pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Di Lampung sendiri, UTBK SNBT dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu Universitas Lampung dan juga Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Jika Unila sudah penuh, maka peserta akan dialihkan ke ITERA. Dapat diketahui juga pemirsa, terdapat 16.781 peserta yang mengikuti UTBK SNBT di Universitas Lampung pada tahun ini, serta 480 pengawas yang terdiri dari dosen serta tenaga kependidikan lainnya yang telah memenuhi kualifikasi. Gimana sih Kak perasaan Kakak dapat jadwal UTBK di hari terakhir? Agak takut sih, kan di TikTok banyak kayak yang bilang katanya kalau hari terakhir ntar nilainya bakal lebih kecil gitu-gitu. Terus apa aja nih persiapan Kakak buat UTBK kali ini? Belajar sih, latihan soal lebih banyak. Habis itu ikut-ikut nonton YouTube gitu-gitu aja. Gimana sih Kak perasaan Kakak dapat jadwal UTBK di hari terakhir? Perasaannya dapat jadwal hari terakhir seru sih. Ya, seru aja. Kira-kira persiapan apa aja nih yang udah Kakak siapin buat UTBK kali ini? Yang pastinya nonton Alfaiz, guys. Selain itu juga sering-seringin TO. Karena itu berguna banget sih. Demikian saya laporkan dari Unila, saya kembalikan ke studio. Septi melaporkan langsung dari UPT TIK Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Semarak Faperta Universitas Lampung. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Haya langsung dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Haya, selamat siang. Bagaimana pelaksanaan Faperta pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Haya Fauzia Ulia melaporkan langsung dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, tengah berlangsung kegiatan Semarak Faperta dalam rangka penguatan solidaritas dan integritas mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Adapun kegiatan ini yang dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Dr. Insinyur Kuswanta Putias Hidayat MP, dan juga seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa kegiatan yang dinaungi oleh BEM Fakultas Pertanian ini juga turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama, bersih-bersih hingga perlombaan voli dan tarik tambang. Kemeriahan Semarak Faperta ini semakin terasa ketika yelling antar jurusan dimulai, di mana para mahasiswa turut membawa berbagai alat seperti drum, bendera, dan juga megafon. Kita boleh diceritakan latar belakang dan tema kegiatan Semarak Faperta ini? Ya, izin menjelaskan terkait latar belakang diadakannya acara Semarak Faperta ini ya. Sebenarnya langkah BMFP Unila untuk bahasannya adalah membuat lingkungan yang harmonis. Keharmonisan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang fokusnya kepada angkatan 2024 yang mengangkat tema solidaritas dan integritas gitu. Oke, baik. Kemudian siapa saja sih yang hadir dalam kegiatan ini? Untuk peserta yang hadir, alhamdulillah dari 10 jurusan 9 ikut hadir dengan total peserta itu 738 peserta sampai dengan siang. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ini siapa saja yang terlibat? Pelaksanaan dalam kegiatan ini yang pasti BMFP dan seluruh ormawa yang ada di Fakultas Pertanian gitu. Disupport juga dari Dekanat Fakultas Pertanian. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir nih, Kak, apa sih harapan Kakak untuk mahasiswa Fakultas Pertanian khususnya karena mereka mengikuti kegiatan acara ini? Harapannya untuk keluarga besar mahasiswa Fakultas Pertanian ya setelah diadakannya kegiatan ini dapat memiliki jiwa solidaritas yang pasti dan integritas itu sendiri, fokusnya kepada angkatan 2024, kemudian untuk umumnya kepada seluruh keluarga besar mahasiswa pertanian untuk kedepannya gitu, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis lagi kita dalam berorganisasi, bermahasiswa di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, Kak. Ceritakan, Kak, pesan Kakak selama mengikuti kegiatan hari ini. Baik Kak, ini kan pengalaman pertama saya mengikuti kegiatan sini Fakultas Pertanian. Jadi saya rasa kegiatan ini sangat interaktif. Jadi saya juga antusias untuk mengikuti acara ini Kak. Kalau boleh tahu apa sih harapan Kakak setelah mengikuti kegiatan ini, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Pertanian? Pesan saya untuk setelah acara ini, yang dimana acara ini yang pastinya bakal kedepannya itu lebih mempererat tali silaturahmi antar jurusan dan sebagai seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian untuk bisa menjalin kerjasama yang baik untuk kedepannya dan untuk memberikan dampak yang lebih positif untuk Fakultas Pertanian. Coba. Demikian informasi yang dapat saya laporkan langsung dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Haya melaporkan langsung dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Pelaksanaan wisuda periode 5 tahun 2025 Universitas Lampung. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Sofi langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Sofi, selamat siang. Bagaimana kegiatan wisuda pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Sofi Yulia melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung, di mana saat ini tengah berlangsung acara wisuda periode 5 tahun akademik 2024-2025. Acara hari ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat, Profesor Dr. Heru Pratiwi MPD, dan dihadiri langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Nusmeila Afriani, DAIPM ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Lampung, serta dihadiri para sivitas akademika Unila beserta jajarannya. Dapat diinformasikan juga, pada wisuda periode kali ini, terdapat 889 wisudawan, yang diantaranya 6 mahasiswa dari program doktor, 84 mahasiswa dari program magister, 103 mahasiswa dari program profesi, dan 685 mahasiswa dari program sarjana, dan 11 mahasiswa dari program diploma. Pada wisuda ini, terdapat wisudawan terbaik 1 dari program doktor, yaitu Sofia Dewi, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan skor 379. Terbaik 1 pada program magister, yaitu
Riyad Firdaus, jurusan Teknologi Pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan skor 353, dan terbaik 1 pada program sarjana, yaitu Adila, jurusan Proteksi Tanaman dari Fakultas Pertanian. Diketahui juga pemirsa, hingga hari ini Universitas Lampung telah menyumbangkan lulusan kepada negara sebanyak 139.424 lulusan terbaik. Motivasi apa yang membawa kakak sampai berada di titik ini? Oke, kalau aku sendiri sih motivasinya karena ini keinginan aku dari kecil dan kebetulan ketika aku daftar, alhamdulillah diterima. Jadi saya aku pengen membuktikan kalau aku ini bisa untuk bisa sampai di sini dengan apa namanya usaha aku sendiri tanpa harus merepotkan orang tua. Apa tujuan kakak untuk kedepannya selalu S1 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Kalau aku sendiri tujuannya sih kerja dulu, entah itu sesuai dengan bidang atau tidak, tapi untuk kedepannya sudah ada plan untuk bekerja, untuk mencari pengalaman. Apa pengalaman paling berkesan kakak selama menempuh pendidikan di Mila hingga sekarang sampai Tentunya pengalamannya banyak ya. Karena saya kan angkatan 2021 kebetulan dulu yang waktu maba itu masih COVID, kuliahnya 2 semester itu online. Di situ paling berkesan banget di situ. Kemudian selain itu ngerjain skripsi sih, itu paling berkesan banget karena itu benar-benar penuh cobaan, penuh tantangan dan ternyata saya bisa melewati itu semua. boleh diceritakan sedikit kak, bagaimana pengalaman kakak selama kuliah sehingga dapat predikat ujian ini? Baik, selama kuliah saya memfokuskan pada 2 hal, akademis dan non-akademis. Tentunya untuk akademis kita berfokus pada perkuliahan juga gitu. Tapi ketika kita berfokus dalam kuliah, kita berfokus pada ruang kelas, ya kita jangan lupa untuk berfokus untuk mengupgrade soft skill kita di kegiatan non-akademik seperti mengikuti kegiatan lomba, mengikuti magang, dan juga kemarin saya mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dibiayai oleh Kemendikbudristek 38 juta untuk melakukan pemberdayaan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk upaya saya untuk meningkatkan skill gitu. Jadi ketika saya mendapatkan apresiasi ini karena memang saya memiliki saya sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan seperti itu. Bagaimana perasaan bapak setelah melihat anaknya telah melaksanakan kegiatan pada hari ini? Ya, yang pertama saya mau ucap alhamdulillahirobbilalamin karena anak saya bisa lulus, ya alhamdulillah lagi karena bisa lulus tepat pada waktunya 3,5 tahun. Terus yang kedua kali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan dari para dekan, bagian administrasi yang telah membantu anak saya bisa lulus tepat waktu. Terus kemudian ke depannya mungkin agar ilmu yang dia dapat bisa berguna bagi nusa bangsa, terutama buat keluarganya, adik-adiknya sebagai motivasi, karena alhamdulillah karena dia bisa dapat prestasi yang baik, mudah-mudahan motivasi yang terbaik lah buat adik-adiknya. Selanjutnya juga puji syukur yang sebesar-besarnya dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ini suatu berkah yang besar sekali. Walaupun itu perjuangan yang berat tapi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala semuanya ini tidak akan dapat. Kalau boleh tahu anak bapak dari prodi apa, fakultas apa? Dari Fakultas Keguruan, prodinya biologi. Demikian laporan. Sofi melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Universitas Lampung. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Sarah dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Sarah, selamat siang. Bagaimana upacara berlangsung pada hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Sarah Vitakia akan melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Tepat pada hari ini, Selasa 20 Mei tahun 2025, tengah berlangsung kegiatan upacara bendera peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025.
Kegiatan ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang diawali dengan pengibaran bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya. Dan dilanjutkan amanat yang disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani. Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa nasib tidak boleh bergantung oleh bangsa asing, sebab membangun masa depan yang benar-benar berpihak pada rakyat yang menentukan kembali arah perjuangan bangsa, yaitu melakukan perubahan yang benar-benar terasa. Dapat diketahui pemirsa, pada akhir acara ditutup dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan pembacaan doa oleh petugas upacara. Mungkin menurut pandangan Ibu, apa makna dari Hari Kebangkitan Nasional kali ini? Ya, jadi kita pada hari ini kita kumpul di lapangan sepak bola Universitas Lampung. Kita merayakan upacara yaitu tentang Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025. Jadi ini ada peringatannya ke 117 ya. Artinya sudah 117 tahun lalu pendirinya Budi Utomo memberikan sebuah makna yang sangat penting. Dan saat ini kita hidup di abad ke-21, tentu makna yang ditanamkan di 117 tahun yang lalu itu merupakan makna yang sangat penting yang dapat kita tingkatkan sini. Sekarang di era globalisasi dan pemerintah memesankan bahwa makna daripada peringatan kebangkitan nasional ini adalah merupakan satu ujung tombak dan kita di Unila mempersiapkan untuk masa depan mahasiswa kita, anak-anak kita untuk menuju Indonesia maju yang adil dan beradab. Sudah? Apa pesan yang ini Ibu sampaikan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Lampung terkait nilai-nilai kebangsaan dan kebangkitan nasional? Ya, tentu mahasiswa selama dia kuliah ya, dia harus benar-benar melaksanakan apa yang sudah direncanakan perkuliahannya tersebut di masing-masing prodi dan berharap anak-anak Unila ya, mahasiswa Unila semuanya bisa belajar bukan hanya hard skill tapi soft skill juga dan beberapa kegiatan-kegiatan UKM dan sebagainya itu diikuti oleh kegiatan mahasiswa mumpung mereka jadi mahasiswa Unila. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita dan tentunya mempersiapkan generasi muda untuk menuju Indonesia Emas. Ya. Oke, menurut Kakak bagaimana cara membangun semangat nasionalisme Kakak sebagai mahasiswa? Oke, baik. Menurut saya sebagai seorang generasi muda atau khususnya mahasiswa, tentunya kita yang pertama itu harus memahami nampaktilah sejarah bangsa Indonesia. Karena kita telah mendengar ada pepatah yang mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dengan hal ini, dengan mengetahui sejarah, kita jadi tahu bagaimana dulu bangsa Indonesia, khususnya pahlawan-pahlawan kita, rela mengorbankan baik hartanya, dirinya, dan keluarganya untuk bisa memperjuangkan bangsa Indonesia. Sehingga dengan kemerdekaan tersebut, kita sebagai generasi muda sekarang dapat memahami dan mengartikan bagaimana dulu perjuangan bangsa Indonesia kita. Dan yang kedua, kita juga sebagai generasi muda harus menumbuhkan bagaimana jiwa-jiwa karakter yang nasionalisme, lalu cinta tanah air, dan sebagainya. Yang ketiga juga, tentunya kita harus ikut dalam pembangunan nasional, khususnya yaitu dalam mengamalkan Pancasila. Sehingga dengan mengamalkan Pancasila, kita sebagai generasi muda dapat menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, dan memahami arti penting dalam kebangsaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih makna kebangkitan nasional menurut Kakak sendiri? Oke. Menurut saya sebagai seorang mahasiswa, khususnya saya sendiri yaitu jurusan dari pendidikan, tentunya ini menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya sendiri itu sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi emas di tahun 2045, tentunya hal ini menjadi semangat bagi saya, semangat untuk menjadi lebih baik, semangat dalam belajar, semangat dalam berkarya, dan semangat dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Demikian saya laporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Sarah melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya.
Pemirsa, berita upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Reportasekom kali ini. Saya Naisa Gevira. Dan saya Bintang Zulfikar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.